Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu dan berusaha untuk tetap istiqamah untuk duduk di majelis zikir dan sholawat jamiah kita tercinta, Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan para muassis, para masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama serta para ulama-ulama di Nusantara ini. Salawat serta salam mari kita haturkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi suri tauladan kita, menjadi panutan kita, menjadi contoh bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan yang tidak lama ini. Kembali insyaallah saya akan membawakan sebuah hadis yang secara spesifik membahas tentang akhlak-akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada serial yang ketiga. Kita akan bahas hadis yang ketiga dari kitab Tuhfatul Arba'in fi Akhlaqi Sayyidil Amin. 40 hadiah dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpercaya. Sebuah kitab karya dari seorang muhaddis, pada saat ini ahli hadis yang bermukim di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Beliau Syekhina Dr. Syekh Tariq Sardar Al-Makki. Beliau mutafannin atau ahli di dalam ilmu hadis, ilmu balaghah serta beberapa funun yang lain. Beliau mengambil gelar akademik beliau hingga doktoral pada bidang Al-Quran dan hadis. Nah, keseriusan beliau tentang mempelajari hadis, memunculkan zauk atau memunculkan rasa, tidak hanya sekedar mengenal kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam menggali sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW muncul rasa yang tidak bisa diungkapkan bagi seorang pecinta. Cintanya beliau kepada Nabi hingga menghasilkan karya-karya tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW yang mulia dari sudut pandang yang berbeda, sehingga semakin nampak keindahan-keindahan di dalam menyelami sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari minta barokah bacaan surah Fatihah kita hadiahkan kepada para muassis Nahdlatul Ulama, wabil khusus Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Asnawi Kudus, serta para muassis yang lain. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau semua dan kita diaku sebagai murid-murid beliau, sebagaimana ungkapan Hadratus Syekh, orang yang berkhidmah di NU, orang yang ikhlas berkhidmah di NU, maka dia adalah muridku. Mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan di dalam berkhidmah di dalam jamiah ini, sehingga kita pun pantas diaku sebagai muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan juga Al-Fatihah untuk
para guru-gurunya, para guru-guru kita semua, guru kami yang ada di kota Mekah, yang ada di kota Madinah, wabil khusus Al-Imam Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang memberikan warna di dalam pemahaman-pemahaman kontemporer saat ini dengan moderasinya di dalam menerapkan syariat agama Islam dan deradikalisasi dalam pemahaman-pemahaman Islam yang pada abad 21 awal abad 21 muncul paham-paham ekstremis dan beliau salah satu yang keras untuk mengcounter paham-paham ekstremis tersebut. Dan Al-Fatihah juga untuk muallif kitab ini Syekh Dr. Sardar. Semoga Allah jaga beliau, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya dan diberikan kemudahan di dalam menghasilkan karya-karya yang berikutnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala dengan mencoba kita menggali tentang siapa Nabi besar Muhammad SAW, sehingga semakin menambah kecintaan kita kepada beliau, semakin pula kita lebih dekat kepada Rasulullah SAW, sehingga kita mudah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Allah hadini wa lakum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa atamanna bi 'ulumihi wa bi 'ulum masyayikhina masyayikhina fid dharain amin ila qal al-hadits tsalis, hadis yang ketiga, fi syiddati hayaihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga tentang betapa tinggi sifat malunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu ditekankan di sini bahwa al-halah al-ijtimaiyah atau situasi sosial, kondisi sosial masyarakat kita menerapkan sifat malu ini seolah-olah hanya milik wanita. Betul atau betul? Wah, malu kayak cewek aja kan gitu. Padahal Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Artinya sifat malu itu tidak hanya melekat kepada wanita. Laki-laki itu juga berhak malu. Sebagaimana laki-laki berhak tersenyum, wanita pun boleh tersenyum. Laki-laki boleh marah, perempuan juga bisa marah. Perempuan biasa nangis, laki-laki emang nggak boleh nangis? Boleh. Selama ini kan kalau ada laki-laki menangis dianggapnya laki-laki yang cengeng. Ketika ada laki-laki yang malu dianggapnya banci. Padahal ini tidak betul. Ini adalah sebuah stigma dari masyarakat atau sosial masyarakat kita. Bahkan secara umum dianggapnya rasa malu itu hanya milik wanita, padahal sejatinya tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat pemalu. Nah, dikatakan di dalam hadisnya ini, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal abra'i fi khidriha. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan, seorang yang sangat pemalu dan lebih pemalu, minal abra'i fi khidriha, lebih pemalu daripada seorang gadis yang dipingit di dalam kamarnya. Ketika kita kupas, azra ini apa? Azra ini seorang anak gadis perawat.
bikrun itu al-ghuram. Fi khidriha ay sitrun. Khidr ini sebuah satir. Fi rukni hujriha, sebuah satir yang ada di pojok kamar, tidak rumah, kamar. Jadi kita kebayang, kita kalau nyimpen emas di mana? Emas nih, kita punya perhiasan, ya istri punya emas perhiasan. Biasanya nyimpennya di dalam laci. Lacinya ada di lemari, lemarinya dikunci, lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya pun dikunci, ya. Kamarnya ada di dalam rumah, rumahnya dikunci, ya kan? Sebelum kita keluar ngelewatin pagar, pagarnya dikunci. Berapa lapis penjagaannya? Ada 5. Berlapis-lapis, lacinya dikunci, lemarinya dikunci, kamarnya dikunci, rumahnya dikunci, gerbangnya digembok. 5 minimal. Ini emas. Artinya emas ini begitu sangat berharga sehingga dijaga, betul-betul dijaga, ditaruh di tempat yang berlapis-lapis pengamanannya. Orang dulu ketika menjaga anak gadisnya pun kurang lebih seperti itu. Anak gadis yang nggak boleh keluar, emang nggak dikeluarin, emang ada di dalam rumah, nggak kemana-mana, di dalam rumah. Udah di dalam rumah masih juga ditutup pakai satir, dipingit. Bukan karena mau menikah, enggak. Begitu menjaganya seorang orang tua ini kepada anak gadisnya. Bahkan anak gadis yang model seperti ini, jangankan kok ketawa-ketawa atau ngobrol dengan lawan jenis, entah itu sepupunya atau apa. Sesama perempuan pun dia malu. Bener? Pernah lihat nggak wanita atau tapi nggak tahu ya kalau zaman sekarang ya. Nggak tahu kalau zaman sekarang. Seorang wanita, anak gadis, ketika diajak ngobrol itu cuma nunduk malu, padahal sama ibu-ibu sama perempuan. Ada mungkin nggak ya kalau misalnya kita ke daerah-daerah yang agak-agak ke dalam mungkin ada. Kalau di ibu kota kalau ada luar biasa. Dengan perkembangan sosial media saat ini di ibu kota ada luar biasa itu. Kalau di daerah-daerah di kampung-kampung yang jauh lah dari ibu kota ini mungkin masih ada. Nah, artinya malunya seorang gadis ini kita sudah bisa membayangkan. Rasulullah pemalunya itu lebih daripada seorang anak gadis. Padahal Rasulullah laki-laki, pemimpin negara, pemimpin umat Islam, sebagai ayah, sebagai guru dan lain-lain sebagainya, begitu banyak posisi derajat tinggi di tengah-tengah manusia yang lain, tetapi beliau memiliki sifat malu. Nanti kita akan bahas malunya itu, gambaran malunya Rasulullah itu seperti apa. Artinya kita bisa mengkomparasi antara kemuliaan bagaimana seorang yang memiliki perhiasan menjaga perhiasannya, bagaimana seorang orang tua menjaga anak gadisnya sehingga memiliki rasa malu bahkan ketika berbicara dengan sesama wanita. Lalu bagaimana Rasulullah memiliki sifat malu yang bahkan lebih pemalu daripada seorang gadis. Nah, itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kenceng banget mikir. Nging. Ada malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haya ma'allah. Kapan? Pasti ingat dong ketika kita berkisah tentang Isra Mi'raj, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu langsung dengan Allah dan diberikan perintah, yaitu perintah sholat.
Rasulullah SAW bertemu langsung muwajahah ketika